Yuk lanjut soal nomor 90. Salah satu prinsip akhlak menurut pendapat Imam Al-Ghazali adalah A. Hasanah, B. Karimah, C. Mahmudah, D. Naqliyah, atau E. Hikmah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya tentang prediksi dan latihan SKB CPNS Guru PAI. Nah, bagi kamu yang belum sempat nonton video part satunya, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, baik. Sebelum mulai video ini, silahkan ada yang mau lewat dulu. How to make. Oke, kita langsung ke soal dan pembahasannya. Sekarang sudah nomor 50. Istilah zakat ziro'ah adalah menekankan pada optimalisasi yang mengacu kepada A. Zakat fitrah, B. Zakat nukud, C. Zakat harta benda, D. Zakat perdagangan, E. Zakat pertanian. Oke, seperti biasa ya. Silakan teman-teman pikirkan jawabannya, nanti kita bahas bersama-sama. Oke. Nah, zakat ziro'ah ini menekankan pada optimalisasi yang mengacu kepada yang benar adalah zakat harta benda. Oke, sebentar. Oke, zakat fitrah itu ya zakat fitrah, nukud itu hasil tambang. Oke, lanjut soal nomor 51. Kelompok besar yang pertama kali diutus dalam pengembangan dan dakwah Islam ke Syria dipimpin oleh A. Yazid bin Abu Sufyan, B. Muawiyah bin Abu Sufyan, C. Amr bin As, D. Khalid bin Walid, atau E. Abdullah bin Umar. Oke, pembahasannya. Nah, kelompok besar yang pertama kali diutus dalam pengembangan dan dakwah Islam ke Syria itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, untuk kalau Amr bin As ini di Mesir. Oke, lanjut. Soal 52. Dalam ajaran Islam tidak mengenal sistem ruhbaniyah yang artinya titik-titik. A. Kependetaan, B. Keimanan, C. Kebijaksanaan, D. Kepemimpinan, atau E. Kepemilikan. Oke. Nah, sistem ruhbaniyat ini maksudnya adalah kependetaan. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut. Soal nomor 53. Sayyidina Panatagama Khalifatullah adalah gelar sultan muslim di Indonesia, yaitu pada Kesultanan titik-titik. A. Banten, B. Cirebon, C. Kutai, D. Mataram, atau E. Amuntai. Oke, baik. Nah, julukan Sayyidina Panatagama Khalifatullah itu merupakan julukan untuk Kesultanan Cirebon. Oke. Soal berikutnya 54. Siapakah tokoh sahabat Nabi dari golongan saudagar kaya? A. Abdurrahman bin Naufal, B. Abdurrahman bin Auf, C. Abdurrahman Rawabah, D. Abdurrahman bin Jahsy, atau E. Abdurrahman. Oke, sahabat Nabi yang sangat terkenal dengan kekayaannya atau saudagar kaya adalah yang B. Abdurrahman bin Auf. Oke, lanjut. Soal nomor 55. Siapakah sahabat yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak? Oke, anak-anak ya. A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Amr bin Yasir, C. Ali bin Abdul Muttalib, D. Bilal bin Rabah, atau E. Ali bin Abu Thalib. Oke, kita bahas satu persatu. Abu Bakar ini teman sejawat Rasulullah. Terus Ali bin Abdul Muttalib bukan. Ammar bin Yasir juga bukan. Nah, Bilal bin Rabah ini budak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Ali bin Abu Thalib.
Oke, soal nomor 56. Ilmu 56. Ilmuwan muslim yang menciptakan algoritma dan aljabar adalah A. Avicenna, B. Ibnu Rushd, C. Al-Khwarizmi, atau D. Ibnu Khaldun. Oke, pembahasannya. Nah, ilmuwan muslim yang menciptakan algoritma dan aljabar adalah, nah, kalau Ibnu Khaldun itu sejarawan, Ibnu Rushd itu ahli filosofi, nah, Avicenna itu kedokteran. Nah, yang algoritma itu Al-Khwarizmi, itu tentang aljabar dan matematik. Oke, nomor 57. Pemberian sedekah dan hadiah pada anak yang masih dalam kandungan hukumnya A. Azima, B. Rukhsah, C. Mani', D. Sah, atau E. Batal. Oke, pembahasannya. Nah, hukum memberikan sedekah dan hadiah pada anak yang masih dalam kandungan adalah hukumnya batal. Soal selanjutnya. Hukum mengambil barang temuan adalah sunnah apabila A. Diperkirakan akan mubazir jika dibiarkan, B. Diperkirakan akan baik jika dimanfaatkan, C. Khawatir akan diambil dan dimiliki orang lain, D. Bermaksud menyelamatkan karena berada di tempat yang berbahaya, E. Ragu akan kemampuan untuk bisa merawatnya. Oke, pembahasannya. Nah, hukum mengambil barang temuan disebut sunnah itu apabila yang tepat adalah diperkirakan akan mubazir jika dibiarkan. Nah, untuk hukum yang lainnya, silakan teman-teman buka lagi bukunya. Oke, lanjut. Soal 59. Tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani termasuk seorang pembaharu Islam yang mengemukakan gagasan tentang A. Islamisasi ilmu pengetahuan, B. Islam dan liberalisme, C. Pan-Islamisme, D. Postmodernisme, atau E. Islam akomodatif dan alternatif. Oke. Nah, Jamaluddin Al-Afghani itu seorang tokoh pan-Islamisme. Oke. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 60. Oke. Jalannya menyampaikan kepada hadis disebut A. Sanad, B. Matan, C. Rawi, D. Rijalul hadis, atau E. Mustalah hadis. Nah, di sini sudah saya beri keterangannya apa itu rijalul hadis dan mustalah hadis. Nah, tentu yang D dan E itu bukan. Di opsinya ada tinggal A, B, atau C. Nah, jalan menyampaikan kepada hadis itu disebut apa? Nah, kalau matan ini isi, kalau rawi itu periwayat. Jadi jalan yang untuk menyampaikan kepada hadis itu disebut dengan sanad. Oke, soal nomor 61. Istilah zihar memiliki arti A. Talak yang diucapkan dengan menyamakan punggung ibunya, B. Talak yang diucapkan 3 kali pernyataan, C. Talak yang dilaksanakan dengan cara sumpah, D. Talak yang dijalankan penangguhan, E. Talak yang dilaksanakan dengan cara paksaan. Oke. Nah, istilah zihar ini artinya adalah talak yang diucapkan dengan menyamakan punggung ibunya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Nomor 62. Menurut para ahli fikih bahwa batas nisab zakat emas adalah minimal A. 75 gram emas murni 24 karat, B. 80 gram emas murni, C. 90 gram emas murni, D. 85 gram emas murni, atau E. 95 gram emas murni. Nah, nisab zakat emas itu menurut para
para ahli fikih itu sekitar 85 gram emas murni. Oke. Soal selanjutnya nomor 62. Oke, sebentar. Nah. Oke. Raja terakhir dari kerajaan Samudra Pasai adalah A. Maliku As-Soleh, B. Zainal Abidin, C. Abdurrahman Soleh, D. Merah Sila, atau E. Sayyid Ahmad. Oke, raja terakhir dari kerajaan Samudra Pasai itu yang tepat adalah yang C, yaitu Abdurrahman Soleh. Ayo, yuk lanjut. Nah, nomor 44 masih tentang zakat. Batas nisab zakat kambing minimal A. 40 ekor kambing, B. 50 ekor kambing, C. 60 ekor kambing, D. 20 ekor kambing, atau E. 30 ekor kambing. Nah, batas nisab zakat kambing itu minimal 40 ekor kambing. Oke, lanjut. Kita cepat saja ya. 65. Penyebaran pertama agama Islam di Pulau Sulu adalah A. Sayyid Abdullah, B. Mullah Muhammad Utnar, C. Sayyid Sabik, D. Sayyid Abdul Aziz, atau E. Sayyid Umar. Baik, Pulau Sulu ini kalau tidak salah itu bertepatan di negara Filipina. Nah, penyebar pertama agama Islam di Pulau Sulu itu adalah yang C, yaitu Sayyid Sabik. Soal berikutnya, pengganti wudhu jika ada kondisi tertentu adalah A. Tayamum, B. Sama sekali tak boleh diganti, C. Toharoh, D. Berhadas, atau E. Mandi. Oke, mengganti wudhu jika terjadi kondisi tertentu itu bisa diganti dengan cara tayamum, itu menggunakan debu. Oke, lanjut. Soal 67. Tokoh yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Cina adalah A. Sa'ad bin Abi Waqqas, B. Zaid bin Haris, C. Hasan al-Banna, D. Khalid bin Walid, atau E. Haidar Ali. Oke, jawabannya yang tepat adalah yang A, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Cina. Nah, oh ya, untuk teman-teman barangkali masih bingung jawabannya dan kok nggak jawabannya yang D aja sih ya, Khalid bin Walid. Nah, silakan teman-teman diskusi di kolom komentar. Oke, lanjut. Yang merupakan ciri-ciri ayat Makkiyah adalah A. Diturunkan di Madinah sebelum hijrah, B. Mengandung nilai-nilai politik dan ketatanegaraan, C. Dimulai dengan Ya ayyuhan nas pendek-pendek, D. Dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu panjang-panjang, mengandung nilai perjuangan, hukum kemasyarakatan dan ketatanegaraan, atau E. Diturunkan di Mekah setelah hijrah. Nah, oke. Nah, ciri-ciri ayat Makkiyah itu diturunkan di Madinah sebelum hijrah. Benar. Nah, terus mengandung nilai politik dan ketatanegaraan. Ini bukan. Yang opsi C, Ya ayyuhan nas pendek-pendek. Benar juga. Terus D, dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Ini salah, ini ciri yang Madaniyah. Kemudian E, diturunkan di Mekah setelah hijrah. Ini juga kurang tepat. Oke. Oh ya, nomor A, diturunkan di Madinah sebelum hijrah. Ini salah ya. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu dimulai dengan Ya ayyuhan nas. Oke, soal berikutnya. Yang dikenal sebagai tokoh sejarawan muslim modern adalah A. Ibnu Battuta, B. Ibnu Rushdi, C. Ibnu Khaldun, D. Ibnu Al-Waqidi, atau E. Ibnu Sirin. Nah, kita sedikit bahas ya. Nah, Ibnu Battuta ini seorang penjelajah dunia.
Nah, kemudian Ibnu Rushdi ini seorang filosofi atau filsuf. Nah, yang merupakan tokoh sejarawan muslim modern yang paling terkenal adalah yang Ibnu Khaldun. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut, soal nomor 70. Apa judul karya besar Ibnu Sina Avicenna di bidang kedokteran? A. At-Tibba, B. Qawanin, C. Al-Qawanin, D. Al-Qanun, atau E. As-Sibah. Oke, baik. Nah, Ibnu Sina ini terkenal dengan dalam bidang kedokteran. Nah, judul karya terbesarnya itu Al-Qanun At-Tibba. Nah, di sini kan ada A dan D. Tapi pengalaman jawabannya yang dianggap tepat adalah yang D, yaitu Al-Qanun. Oke, sip. Lanjut. Soal nomor 71. Yang dimaksud dengan qaulus sahabi adalah titik-titik. A. Perkataan sahabat, B. Perkataan tabi'in, C. Perkataan tabi'in, D. Perkataan mujtahid, E. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, qaulus sahabi ini maksudnya adalah yang tepat adalah perkataan sahabat. Sahabi, sahabat. Oke, lanjut. Soal nomor 72. Masa Khalifah Al-Ma'mun Bani pada zaman Abbasiyah telah berhasil mendirikan suatu lembaga keilmuan, yaitu titik-titik. A. Baitul Lahmi, B. Baitul Ilmi, C. Baitul Hikmah, D. Baitul Ulum, atau E. Baitul Ikhwan. Nah, pada zaman dinasti Abbasiyah, lebih tepatnya pada Al-Ma'mun itu, didirikan suatu lembaga keilmuan yang disebut dengan Baitul Hikmah. Oke, lanjut. Soal nomor 73. Yang dimaksud dengan tahanus adalah titik-titik. A. Ibadah dengan cara kontemplasi, C. B. Keberhalaan, C. Kepemujaan terhadap dewa, D. Kepemimpinan, E. Kepemilikan. Baik, tahanus ini itu maksudnya adalah pemujaan terhadap dewa. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut. Dalam hukum Islam dikenal istilah tindak pidana ta'zir. Salah satu contohnya adalah A. Berzina, B. Menghina, C. Membunuh, D. Kisos, atau E. Qitol. Nah, tindak pidana ta'zir itu salah satunya itu ada di hukum tentang berzina. Silakan bagi teman-teman yang belum mengetahui ilmu ta'zir, silakan dibuka lagi bukunya. Oke, lanjut. Soal nomor 75. Konseptor paham baqo dan fana dalam tasawuf adalah A. Al-Khallaj, B. Hasan Al-Basri, C. Zumul Al-Misri, D. Abu Yazid Al-Bustami, atau E. Abu Malik Al-Jilli. Oke. Nah, konsep paham baqo dan fana ini dalam tasawuf itu oleh Abu Yazid Al-Bustami. Oke, lanjut. Soal nomor 76. Kita geser sebentar. Nah, sip. Oke. 76. Sistem usaha bagi hasil dalam Islam berbentuk penanaman modal seseorang X kepada pihak lain Z untuk diusahakan sepenuhnya oleh Z dengan pembagian hasil yang disepakati keduanya dalam perjanjian khusus. Disebut dengan A. Qirad, B. Iwad, C. Musyarakah, D. Mudharabah, E. Muraqabah. Oke. Nah, di sini kata kuncinya adalah
penanaman modal seorang X. Nah, di X ini punya modal. Nah, terus dikerjakan oleh Z untuk diusahakan sepenuhnya oleh Z. Nah, jadi semua kerjanya itu dilaksanakan oleh Z dengan pembagian hasil yang disepakati keduanya dalam perjanjian khusus. Nah, ini merupakan salah satu bentuk perjanjian, yaitu sip. Lanjut. Soal nomor 77. Konsep terpaham mahabbah dalam dunia tasawuf ialah A. Rabi'ah al-Adawiyah, B. Ibnu Rushdi, C. Hasan al-Basri, D. Zunun al-Misri, atau E. al-Ghazali. Faham mahabbah dalam tasawuf ini konseptornya adalah yang A, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Lanjut. Soal berikutnya, nomor 79. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada manusia, berfungsi sebagai A. Bacaan sehari-hari, B. Petunjuk hidup ketatanegaraan, D. Petunjuk manusia dalam perdagangan, D. Rahmat, hidayah, dan syafaah, atau E. Petunjuk manusia dan penjelas terhadap hal-hal yang hak dan batil. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan ke manusia itu, fungsi utamanya itu, atau salah satu fungsinya itu sebagai petunjuk manusia dan penjelas terhadap hal-hal yang hak dan batil. Baik, nomor 80. Dalam hukum Islam dikenal istilah haram li ghairihi. Salah satu contohnya adalah A. Perzinahan, B. Memfitnah, C. Perjudian, D. Pembunuhan, E. Percobaan pembunuhan. Pembahasannya. Nah, haram li ghairihi ini salah satu contohnya adalah perzinahan itu bukan, memfitnah itu jelas bukan, pembunuhan juga bukan. Nah, percobaan pembunuhan juga bukan. Nah, jadi yang tepat adalah yang C, yaitu perjudian. Nomor 81. Dalam filsafat Islam, kita mengenal istilah metafisika, yang artinya A. Alam yang berada di balik alam kita, B. Dunia lain yang mengandung misterius, C. Alam akhirat, D. Alam yang kita tempati, E. Alam dunia. Langsung saja. Nah, istilah metafisika ini artinya itu yaitu ya alam yang berada di balik alam kita. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut. Soal nomor 82. As-sunnah dan atau al-hadis yang selamat dari kecacatan dalam sanad dan matannya disebut hadis A. Marfu, C. Sahih, C. Mutawatir, D. Ahad, atau E. Maudhu'. Hadis yang selamat dari kecacatan sanad dan matanya itu disebut dengan sahih. Soal nomor 83. Qadha Allah subhanahu wa ta'ala merupakan konsepsi Tuhan yang nuansanya dituangkan dalam sebentar saya geser. A. Alam ruh, B. Alam semesta ini, C. Alam di lauhul mahfuz atau arsh, D. Alam akhirat, E. Alam barzah. Nah, qadha ini dituangkan Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam alam lauhul mahfuz. Lanjut. Soal nomor 84. Salah satu prinsip penetapan hukum Al-Quran adalah A. Adamul haram, B. Adamul ilat, C. Adamul khasab, D. Adamul haraj, atau E. Adamul kulli. Nah, prinsip penetapan hukum Al-Quran itu yang benar adalah Adamul kulli. Yuk lanjut. 86. Sebutan untuk surat-surat yang ayatnya pendek pada juz 30 dalam Al-Quran disebut A. Muttasil,
B. Al-Mufassal, C. Al-Munfasil, D. Al-Maktubah, atau E. Al-Masurah. Oke, nah istilah bagi surat yang ayatnya pendek dalam juz 30 ini disebut dengan Al-Mufassal. Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. 87. Pencetusan paham Jabariyah dalam ilmu kalam adalah A. Wasil bin Atha, B. Ja'ad bin Dirham, B. Abu Musa al-As'ari, D. Abu Musa al-Maturidi, atau E. Sa'ad bin Abi Waqqas. Oke. Nah, pencetus paham Jabariyah ini dalam ilmu kalam itu Wasil bin Atha. Yuk lanjut, soal nomor 90. Salah satu prinsip akhlak menurut pendapat Imam Al-Ghazali adalah A. Hasanah, B. Karimah, C. Mahmudah, D. Naqliyah, atau E. Hikmah. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, prinsip akhlak itu adalah yang E, yaitu hikmah. Yuk lanjut, soal nomor 91. Transaksi jual beli mengenai suatu barang yang telah ditentukan spesifikasinya dengan pembayaran kontan, tetapi barangnya sendiri belum diserahkan kepada pembeli disebut A. Qirad, B. Khiyar, C. Salam, D. Ja'ala, atau E. Hiwalah. Nah, sistem transaksi ini yang ada di soal ini merupakan sistem yang disebut dengan salam. Nah, kalau khiyar itu memilih. Oke, lanjut soal nomor 92. Apabila seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ibu kandungnya, serta saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, menurut hukum Islam, bagian ibu kandung almarhum adalah A. 1/6, B. 1/8, C. 1/4, D. 1/3, atau E. 2/5. Oke. Nah, coba kita lihat ahli waris meninggalkan ibu kandung, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu. Nah, untuk seperti ini berarti kasusnya adalah si pihak ibu ini akan mendapatkan bagian 2/5. Oke, yuk lanjut. Rasul yang menerima wahyu yang berupa suhuf adalah A. Isa, B. Nuh, C. Nabi Muhammad, D. Nabi Zakaria, atau E. Nabi Ibrahim. Nah, Rasul yang menerima wahyu yang berupa suhuf adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, yuk lanjut. Orang atau kaum non-Islam yang meminta perlindungan atas keselamatan dan keamanan diri serta harta bendanya kepada pemerintah Islam disebut A. Harab, B. Zim, C. Al-Musta'aman, D. As-Sabi, E. Ikhwani. Nah, istilah yang digunakan untuk orang kaum non-Islam yang meminta perlindungan atas keselamatan dan keamanan diri serta harta bendanya kepada pemerintah Islam itu disebut dengan musta'aman, dari kata aman. Oke, yuk lanjut. Penulis kitab At-Tibyan yang menerangkan maksud sumpah dalam Al-Quran adalah A. Ibnu Qayyim, B. Ibnu Al-Arabi, C. Ibnu Al-Zawzi, D. Ibnu Malik, E. Ibnu Khabir, Oke. Nah, Al-Tibyan ini adalah Ibnu Qayyim. Oke, yuk lanjut. Soal nomor 96. Ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah adalah A. Madinah, B. Damaskus, C. Khartoum, D. Syam, atau E. Baghdad. Oke, nah
ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah itu berada di Baghdad. Nah, kalau dinasti Umayyah itu adanya di Damaskus. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 98. Dalam suatu peperangan antara tentara muslim dengan non-muslim, ada kalanya terdapat pakaian, senjata, dan peralatan tentara non-muslim yang terbunuh atau tertangkap. Harta tersebut lazim disebut dengan A. Ghanimah, B. Salab, C. Salam, D. Harbiyah, atau E. Maklumah. Oke, jadi dalam suatu peperangan antara tentara muslim dengan non-muslim, ada kalanya terdapat harta gitu kan, yang tertinggal seperti pakaian dan peralatan tentara non-muslim yang terbunuh, atau perlengkapan harta tersebut lazim disebut dengan apa ya? Nah, itu biasanya disebut dengan ghanimah, harta rampasan perang. Oke, soal nomor 99. Jumlah lafaz Allah dalam Al-Quran adalah A. 2899, B. 2599, C. 2799, D. 2999, atau E. 2699. Nah, langsung saja. Nah, kalau kita itu menurut para ahli, jumlah lafaz Allah itu dalam Al-Quran itu sekitar 2799. Nomor 100. Soal nomor terakhir. Islam adalah agama fitrah, artinya A. Agama yang suci dan menuju kepada kebenaran, B. Agama yang tidak sedikit pun mengandung keburukan, C. Agama yang sesuai dengan hati nurani, D. Agama yang membawa rahmat isi alam semesta, E. Agama yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Nah, Islam ini artinya adalah fitrah, yang berarti agama yang suci dan menuju kepada kebenaran. Nah, oke. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan soal SKBPAI. Nah, untuk part ketiga nanti akan kami buatkan lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. How to make